Salam jumpa rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi seperti biasa bersama Maurits. Dan tentu saja bersama Market di acara Dunia Kripto. Dunia di mana kita akan berbicara tentang kripto. Kita akan berbicara tentang Bitcoin. Kita akan melihat bagaimana arah pergerakan Bitcoin ke depan. Dan kita akan mereview bagaimana pergerakan yang terjadi pada Bitcoin sampai saat ini. Rekan trader, pergerakan yang sangat sempurna yang terjadi pada Bitcoin pasca mencapai level tertinggi dalam sejarah di seputaran 126.000, tapi Bitcoin jatuh bebas sejatuh-jatuhnya. Ini rekan trader bisa lihat bagaimana pergerakan yang sangat dinamis yang terjadi pada Bitcoin selama 1 minggu. Dinamis dalam hal bahwa terjadi pelemahan yang sangat signifikan. Rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini bagaimana Bitcoin mengalami pelemahan yang sangat signifikan pasca mencapai rekor tertinggi 126.339. Setelah itu Bitcoin mengalami pelemahan, turun, melemah, dan tepat rekan trader pada tanggal 11 Oktober yang lalu dia bisa melemah sampai level 102.978. Ini adalah suatu pergerakan yang sangat luar biasa dan banyak sekali faktor yang membuat Bitcoin ini mengalami pelemahan yang sangat signifikan hingga saat ini. Dan ini juga yang menjadi tema di mana kita akan bahas bersama-sama. Tema yang kita angkat adalah tentang Bitcoin terhambat di tengah tensi perdagangan Amerika Serikat dan Cina. Bitcoin telah jatuh, tapi peluang untuk naik masih ada, walaupun terhambat oleh tensi perdagangan antara Cina dan Amerika Serikat. Plus penutupan pemerintah Amerika. Nah, rekan trader berbicara tentang Bitcoin yang jatuh kemarin, kita bisa lihat dengan jelas rekan trader ya. Di sini kalau rekan trader lihat, ini saya coba langsung masuk dulu di. Nah, ini dia. Rekan trader bisa lihat bagaimana kronologi yang terjadi pada Bitcoin selama tanggal 19 sampai tanggal 15 ini. Secara garis besar, kalau rekan trader lihat, pelemahan yang terjadi Bitcoin selama 1 minggu terakhir ini dari tanggal 9 sampai tanggal 15 hari ini tidak bisa dilepas dari banyak faktor. Ada 4 faktor yang bisa saya jelaskan buat rekan trader. Faktor-faktor itu adalah pertama, gelombang likuidasi leverage dan aksi profit taking pasca mencapai level tertinggi 126 ribuan. Yang berikutnya, faktor berikutnya adalah bagaimana berita geopolitik antara Amerika dengan Cina yang memicu risk off. Hal ini menyentak semua pasar kripto dan ekuitas. Inilah yang menyebab hampir sebagian besar kripto mengalami pelemahan dan salah satunya adalah Bitcoin. Yang berikutnya juga rekan trader bisa lihat bahwa aktivitas whale dalam hal ini penjualan yang sangat besar. Nah, ini juga rekan trader. Dan terakhir rekan trader bisa lihat bahwa bagaimana sinyal makro yang membuat sentimen sangat hati-hati meskipun ada aliran institusional di ETF. Nah, sinyal makro, sentimen yang sangat hati-hati, tidak bisa dilepas juga bagaimana statement-statement yang dikeluarkan oleh pejabat The Fed plus penutupan pemerintahan Amerika. Inilah yang menjadi alasan. Walaupun kalau rekan trader lihat ya, aliran yang terjadi ini masih besar, aliran ETF-nya ini masih besar, tapi mau gimana lagi rekan trader nih? Kalau saya tunjukin dulu di sini. Nah, ini dia rekan trader. Nah, ini dia, sabar saya tunjukin dulu. Dari tanggal 9 kalau rekan trader lihat ya. Di sini sudah kelihatan dengan jelas. Nah, tanggal 9, tanggal 10 memang ya. Kita bisa lihat tanggal 9 ada pemasukan Bitcoin itu sebesar 197 juta ya, miliar. Tapi setelah itu tanggal 9 mulai, tanggal 10 sudah mulai minus 4,5 miliar US dollar.
dan minus 326. Ini semuanya nih pencabutan ini nih. Nah, ini tidak bisa dilepas dari pengaruh terutama geopolitik tarif yang terjadi. Sehingga bagaimana Bitcoin per tanggal tersebut, kalau rekan trader lihat, Bitcoin per tanggal tanggal 9 dan tanggal 10 itu ya, mulai tanggal 9, tanggal 10 dan lanjut tanggal 11, bagaimana Bitcoin itu mengalami pelemahan yang sangat signifikan hingga level ke 102. Baru nanti tanggal 10 setelah dana yang masuk di ETF, rekan trader bisa lihat. Nah, di sini setelah tanggal 10 baru ya, 10 13 sampai 13 ya, tanggal 14 baru rekan trader lihat. Ya. Bagaimana dia mengalami penguatan, agak sedikit menguat rekan trader. Tapi sebelum tanggal itu rekan trader lihat tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 13 itu bagaimana rekan trader bisa lihat Bitcoin ini mengalami pelemahan karena aksi dari ETF yang keluar, modal yang keluar itu sebesar 4,5 miliar US dollar. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader sehingga bagaimana Bitcoin ini mengalami pelemahan yang signifikan. Dan itu juga yang menjadi faktor alasan utama kenapa Bitcoin itu mengalami pelemahan yang sangat signifikan kemarin rekan trader. Nah, secara garis besar kalau kita lihat rekan trader di sini kronologi Bitcoin dari tanggal 9 sampai tanggal 15. Tanggal 9 itu sentimen mulai tenang terdorong oleh data Fed yang semi dovish. Statement yang dikeluarkan di rapat FOMC di mana lebih ke dovish, inilah yang menyebabkan ya investor mulai menilai kemungkinan suku bunga dari periode ke depan dan biasanya mendukung aset berisiko seperti Bitcoin. Namun pasar tetap rentan. Tanggal 10 sampai tanggal 11 pelepasan leverage yang sangat besar, likuiditas besar. Rekan trader bisa lihat 4, berapa miliar US dollar. Ya. Ini yang membuat Bitcoin itu jatuh benar-benar dari tanggal 9, tanggal 10, yang mulai dari tanggal 9, mulai 10, tanggal 11. Volume likuiditas besar terdeteksi, beberapa laporan merangkul gelombang likuidasi dan kerugian miliaran US dollar. 4 miliar lebih kalau tadi ya saya telah sampaikan buat rekan trader. Tanggal 11 sampai tanggal 13 well move di posisi short atau posisi penjualan. Rekan trader bisa lihat di sini ya tanggal 11 sampai tanggal 13. Kalau rekan trader lihat ya 11 sampai 13 bagaimana well ini dia benar-benar move rekan trader keluar dari sisi penjualan sehingga sebesar 4,5 miliar dan 326 miliar ya. Nah, bukan miliar, juta. Sorry. 4,5 juta dan 326 juta ya. Nih. Ini rekan trader lihat nih per daily ya, per daily. Kalau dalam weekly-nya itu kalau rekan trader lihat ya hampir 223 miliar secara garis besar, tapi per daily per tanggal 10 sampai 13 ya, itu hampir 3 tadi 11 sampai 13 ya. Ini bagaimana pengeluaran yang sangat besar keluar ya sebesar 326,52 juta. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa Bitcoin bisa jatuh rekan trader. Selanjutnya rekan trader pada tanggal 14 kasus geopolitik. Ketegangan antara Amerika dan Cina, inilah yang menjadi alasan. Ya. Katalis terbesar tanggal 14 berita eskalasi ketegangan perdagangan antara Amerika dan Cina, inilah yang menjadi alasan rekan trader semuanya. Bitcoin turun sangat signifikan dan pada tanggal 15 hari ini rebound teknis agak terbatas. Kita lihat penurunan tajam Bitcoin sempat rebound sedikit ya, dia ditutup di seputaran 110 sampai 113 dan menandakan beberapa pelaku pasar yang membeli ya dip by the dip, namun sentimen pasar masih tetap hati-hati. Ini secara garis besar pergerakan dari tanggal 9 sampai tanggal 15. Nah, di sini rekan trader inilah yang menjadi alasan kenapa Bitcoin ini masih tetap mengalami pelemahan yang signifikan, sehingga kalau kita lihat ke depan pun juga Bitcoin ini masih enggan untuk bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Salah satu faktor yang bisa menyebabkan hal itu, ini telah saya mencoba untuk bahas buat rekan trader, faktor-faktor yang dimana Bitcoin ini agak sedikit enggan untuk naik ke posisi yang lebih tinggi ya rekan trader ya. Rekan trader bisa lihat dengan jelas ini. Pertama itu adalah keengganan investor dan
investor konstitusional dan dana besar masuk rekan trader. Di sini secara garis besar rekan trader bisa lihat ya, langganan investor institusional ya atau dana besar masuk, jadi dia masih termasuk enggan ya rekan trader. Secara garis besar kita bisa lihat di sini bahwa gelombang koreksi yang besar, aliran ETF harian juga bisa melambat atau bahkan berbalik jika kekhawatiran makin meningkat. Berikutnya adalah keterlibatan likuiditas di level tinggi. Dalam hal ini volume beli di harga tinggi harus cukup besar untuk menahan tekanan jual. Sehingga secara garis besar masih enggan untuk bisa naik. Yang berikutnya adalah tekanan jual dari pemegang jangka menengah, jangka pendek ya sifatnya profit taking. Dalam hal ini kita bisa lihat bahwa sebagian besar investor atau pasar membeli level lebih rendah dan menahan lama ya dengan tujuan untuk mengambil keuntungan. Yang berikutnya adalah kontrol margin dan negatif funding rate. Bisa dibilang bahwa Bitcoin itu masih enggan untuk naik ke posisi yang lebih tinggi ya. Sentimen makro dan data ekonomi yang buruk tak terduga. Nah, ini juga menjadi alasan rekan trader. Selain itu juga adalah ketidakpastian pelonggaran moneter atau kebijakan suku bunga. Ini juga yang menjadi alasan kenapa Bitcoin masih enggan untuk bisa kembali lagi ke level 126. Jadi pada prinsipnya Bitcoin ini betul dia akan mencoba naik, tapi penguatan yang terjadi beberapa saat ke depan sampai minggu depan itu sepertinya masih sangat terbatas. Isu regulasi kripto merupakan bagian yang sangat penting. Ini juga sangat tergantung dari bagaimana rapat pertemuan yang nanti dilakukan antara Donald Trump dengan Xi Jinping, rencana pertemuan Amerika dengan Cina. Nah, ya rekan trader ya. Dan berikutnya kalau rekan trader lihat kapital besar ya. Dalam hal ini margin toleransi psikologis, banyak trader masih tetap menempatkan resistensi psikologi di seputaran 120 sampai 125 ribu. Nah, ini yang menjadi alasan juga bahwa Bitcoin itu masih sedikit peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Nah, secara garis besar kalau rekan trader lihat, saya mau berbicara tentang bagaimana Bitcoin ini agak sedikit terbatas mengalami penguatan. Kalau kita lihat rekan trader, telah saya jelaskan dari awal bahwa faktor utamanya ini adalah salah satu faktor utamanya itu adalah bagaimana perang dagang antara Amerika dan Cina. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa Bitcoin itu masih benar-benar enggan untuk naik. Kita tahu bahwa tensi perang dagang Amerika dan Cina semakin meningkat, sehingga dia menekan aset dengan risiko yang tinggi. Dalam hal ini, perang dagang antara dua ekonomi terbesar ini meningkatkan ketidakpastian ekonomi global. Dampak langsung buat Bitcoin kalau rekan trader lihat adalah permintaan pembelian semakin melemah, ya, pemulihan harga agak sedikit tertahan, volatilitas naik, tapi arah tren jangka pendek lebih ke sideways atau lebih ke bearish. Ya. Oleh karena itu, investor secara garis besar mereka masih tetap, ya cerita kasarnya mereka menunda untuk masuk dan lebih memilih sampai keadaan stabil dulu untuk bisa masuk lagi ke pasar. Ini yang berikutnya kalau rekan trader lihat bahwa penutupan pemerintah Amerika juga ini secara garis besar memegang peranan penting rekan trader dalam hal ini adalah ketidakpastian ekonomi dan pasar. Ketika pemerintah Amerika ditutup, artinya data-datanya itu banyak tidak keluar, maka rekan trader bisa lihat bahwa non-farm payroll sampai saat ini sampai sudah 2 minggu tidak dirilis. Kemungkinan besar hari Jumat ini pun juga tidak dirilis rekan trader. Ini benar-benar memberikan dampak terhadap Bitcoin karena kenapa? Likuiditasnya itu semakin berkurang di pasar Bitcoin. Pemulihan ini tidak mempunyai sesuatu yang bisa diandalkan. Ketidakjelasan arah tingkat suku bunga juga menghambat arus dana institusional ini masuk ke aset-aset yang berspekulatif tinggi seperti Bitcoin rekan trader. Sehingga kita bisa lihat bahwa volatilitas meningkat tapi tidak diingini oleh volume pembelian yang besar. Nah, rekan trader, ini yang menjadi alasan kenapa Bitcoin itu
masih peluang untuk naik itu masih sangat jauh rekan trader. Selain itu juga sentimen risk off global ya. Kombinasi perang dagang plus shutdown membuat sentimen risk off secara global dan ini berdampak pada Bitcoin. Dampaknya itu adalah volume beli spot maupun derivatif itu dia akan mengalami penurunan. Nah, selain itu rekan trader, aliran modal ke safe haven itu semakin bertambah. Dia orang gini, di saat keadaan seperti kayak gini, orang lebih melihat bahwa aset yang gampang untuk diinvestasikan itu adalah aset-aset safe haven rekan trader. Makanya kenapa dalam situasi kayak gini, rekan trader bisa lihat bahwa emas lebih seksi untuk dimasukin oleh pasar rekan trader. Emas punya peluang naik, dolar punya peluang naik, tapi aset-aset berisiko seperti kripto ini tidak dilirik, sehingga sangat wajar kripto ini dalam hal ini Bitcoin itu mengalami kelemahan. Nah, hal ini diakibatkan karena modal global itu dia sering mengalir ke aset yang dianggap aman. Obligasi, dolar Amerika, emas. Nah, jadi di saat keadaan seperti kayak gini rekan trader, secara garis besar akibat perang dagang, akibat penutupan pemerintah Amerika, ya orang lebih tertarik ke aset-aset safe haven, sehingga dia membuat Bitcoin tidak terlalu dilirik, sehingga wajar Bitcoin itu tidak untuk bisa kembali naik lagi sepertinya agak sedikit tertunda rekan trader sampai semua aman-aman aja dulu ya, sampai semua aman-aman aja dulu baru naik, baru mulai. Aliran ETF juga ya, institusional juga melemah. Tadi saya sudah tampilkan pelemahan yang terjadi sampai tanggal 11, 12, 13 kemarin. Bayangkan sampai berapa juta dolar ya. Nah itu dia rekan trader. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Oleh karena itu rekan trader, secara garis besar kalau rekan trader lihat, saya bisa bilang bahwa Bitcoin ini terhambat di tengah tensi perdagangan Amerika. Secara garis besar telah saya jelaskan buat rekan trader bahwa Bitcoin secara garis besar sangat-sangat terhambat karena dengan adanya keadaan seperti kayak gini, orang lebih banyak berinvestasi ke aset-aset safe haven rekan trader. Ketidakpastian juga membuat bagaimana Bitcoin ini mengalami sedikit koreksi, sehingga untuk bisa naik ke posisi lebih tinggi sepertinya masih sangat sulit dalam beberapa saat ke depan hingga keadaan ini stabil. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah pergerakan Bitcoin nanti ke depan? Nah, ini dia. Analisa secara teknikal yang coba saya kemukakan buat rekan trader semuanya. Kalau yang tanda biru ini kan adalah non-farm payroll, kemungkinan besar non-farm payroll itu tidak akan terjadi ya, karena pasar masih, pemerintah Amerika masih tutup kecuali kalau pemerintah sudah dibuka. Nah, secara teknikal pun juga sebenarnya dia sedikit agak mengalami pelemahan. Oleh karena itu, di sini saya bisa mengambil sebuah analisa buat rekan trader semuanya bahwa kemungkinan Bitcoin untuk bisa bergerak hingga minggu depan dalam analisa saya adalah Bitcoin ini akan bisa mencoba untuk turun ke posisi yang lebih rendah lagi. Dari analisa yang coba saya berikan buat rekan trader, saya berestimasi bahwa Bitcoin ini masih akan bisa turun rekan trader ke posisi yang lebih rendah lagi rekan trader, hingga level paling terendah itu di seputaran 107.733. Nah, di sini. Tapi dia akan turun apabila dia bisa melewati level 109 dulu rekan trader. Kalau dia sudah bisa melewati 109, artinya nilai yang paling terendah adalah di seputaran 107. Yang menjadi pertanyaan, apakah dia masih bisa naik ke posisi yang lebih tinggi? Ya, analisa saya dia masih punya peluang untuk naik ke posisi lebih tinggi rekan trader. Dan saya coba memberikan sebuah gambaran bahwa Bitcoin masih tetap bisa naik ke posisi yang lebih tinggi hingga level 111.363. Tapi untuk bisa sampai ke level situ dia harus bisa melewati level 114.300 dulu rekan trader. Oleh karena itu, secara garis besar saya bisa bilang bahwa potensi Bitcoin
untuk pergerakan minggu depan masih diliputi oleh momentum sedikit bearish, walaupun peluang untuk bisa naik masih tetap. Di tengah keadaan seperti kayak gini, ketidakpastian seperti kayak gini, wajar-wajar aja pasar akan lebih mencari aset safe haven dan agak sedikit meninggalkan Bitcoin. Akan tetapi apabila semua sudah clear, Bitcoin akan mencoba naik kembali lagi. Oke rekan trader semuanya, demikianlah dunia kripto kita minggu ini. Saya berharap semoga bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di dunia kripto berikutnya. Salam profit Indonesia.